Salam TIETB. Jumpa lagi di One World Outlook, Market Update minggu pertama, September 2021. Saya Claudia Simanung Khalid, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global dan domestik, untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Di tengah rilis data ekonomi yang cenderung minim sepanjang pekan lalu, mayoritas sentimen pasar global terlihat dipengaruhi oleh optimisme terkait vaksinasi dan antisipasi pasar akan arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat untuk kedepannya, terutama seputar proyeksi kapan aksi aset tapering akan dilakukan. Di awal minggu, investor mencerna kabar gembira seputar vaksin COVID-19. Badan Pemerintah Amerika Serikat yaitu FDA telah memberikan persetujuan penuh terhadap penggunaan vaksin Pfizer dan BioNTech setelah sebelumnya hanya mendapatkan persetujuan untuk penggunaan darurat. Sementara kabar terkait vaksin berhasil menopang sentimen pasar, dengan persetujuan penuh vaksin Pfizer dan BioNTech diharapkan dapat membantu mempercepat upaya vaksinasi di Amerika Serikat. Fokus utama investor global tertuju pada simposium Jackson Hole tahunan The Fed. Dengan rilis data ekonomi Amerika Serikat yang terus mensinyalkan pemulihan, baik dari sisi inflasi maupun serapan tenaga kerja, ditambah lagi dengan sejumlah gubernur The Fed yang mulai menyerukan nada yang lebih hawkish, antisipasi investor global akan prospek pengetatan kebijakan moneter pun alhasil menjadi semakin meningkat. Dalam pidatonya di event simposium Jackson Hole, Ketua The Fed Jerome Powell menyampaikan 2 poin penting yang menjadi fokus utama investor, yaitu seputar proyeksi kapan akan dimulainya aksi aset tapering dan terkait bagaimana proyeksi akan kenaikan suku bunga untuk kedepannya. Terkait aksi aset tapering, Powell mengutarakan bahwa terdapat kemungkinan aksi pengurangan jumlah pembelian aset bulanan ini akan mulai dilakukan sebelum akhir tahun 2021. Selaras dengan yang diutarakan oleh sejumlah gubernur The Fed lainnya, kondisi ekonomi di Amerika Serikat saat ini sudah berada di titik yang seharusnya tidak lagi membutuhkan stimulus moneter dengan volume yang sama seperti yang sudah disalurkan sejak awal pandemi di pertengahan tahun 2020 lalu. Sementara terkait dengan suku bunga, Powell mengatakan bahwa seiring dengan dimulainya proses tapering, keputusan untuk meningkatkan suku bunga nantinya akan dilakukan secara terpisah dari timeline dilakukannya tapering. Dalam kata lain, saat proses tapering telah selesai dilakukan, hal tersebut tidak akan diikuti secara langsung dengan adanya peningkatan dari sisi suku bunga. Dengan suatu jaminan dari Powell yang mengisyaratkan bahwa kenaikan suku bunga belum akan terjadi dalam waktu dekat, sentimen pasar pun berangsur positif di penghujung pekan, terlepas dari konfirmasi kemungkinan akan dimulainya tapering di tahun ini. Indeks saham benchmark Amerika Serikat ditutup menguat ke level tertinggi baru, dengan indeks S&P 500 menguat 1,5% dan indeks Nasdaq menguat 2,8% secara mingguannya. Dari dalam negeri, sentimen positif dari pasar global turut mendorong pasar saham domestik untuk menguat secara mingguannya, dengan ISG ditutup meningkat 0,18% ke level 6.041. Menarik untuk diperhatikan adalah penguatan signifikan yang datang dari pasar obligasi pemerintah Indonesia, dengan imbal hasil tenor 10 tahun yang turun signifikan sebanyak 19 basis poin menuju ke level 6,15%. Satu katalis yang mendorong penguatan aset obligasi datang dari keputusan Bank Indonesia untuk memperpanjang perjanjian pembelian obligasi pemerintah hingga tahun 2022 mendatang, yang disebut juga sebagai skema burden sharing. Di skema burden sharing ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk mengakumulasi pembelian obligasi pemerintah sejumlah Rp215 triliun di tahun 2021 dan sejumlah Rp224 triliun di tahun 2022. Skema burden sharing ini alhasil menurunkan jumlah pasokan obligasi pemerintah yang akan ditawarkan melalui lelang di sisa tahun 2021 ini. Dengan suplai obligasi pemerintah yang berada lebih rendah, hal ini memberikan dampak yang positif terhadap pasar obligasi dalam negeri, dengan investor mengantisipasi akan lebih terjaganya harga obligasi pemerintah dalam jangka waktu pendek ke depannya. Namun, kembali perlu untuk ditekankan bahwa penting bagi investor untuk turut terus cekatan dalam menghadapi perkembangan dinamika tapering di pasar saat ini dan ke depannya. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini,
Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe. Saya Claudia Simanung Khalid, nantikan One World Outlook berikutnya minggu depan. Salam TAYTB.